Ini adalah satu-satunya alat untuk membuka dan untuk mengawinkan bunga vanili. Ini kalau saya mencari di toko alat ini tidak ada, maka ini hanya sistem manual saja, yaitu pakai biting ya, atau alat yang agak tajam supaya untuk membuka bunga vanili itu cukup bagus ya. Nah, saat ini saya akan membuka ini mengenai bunga vanili ya. Yes. Ya. Pertama, bunga vanili ini kami pegang ya, kami pegang. Nah, setelah saya pegang ini kami sobek ya, sobek begini ya. Setelah disobek lantas ini diturunkan bunganya. Kemudian di dalam bunga itu ada namanya putik sari ya. Nah, putik sari ini yang harus kita garap atau yang harus saya kawinkan. Putik sari ini kami angkat. Ini putik sari ini kami angkat ke atas. Ya. Setelah itu baru ya ini kemudian kami balik. Ya, ini ternyata dikembalikan ke bawah. Ya, kami angkat. Yang seperti lidah manusia itu diangkat, kemudian dibalik, kemudian putik sarinya dikembalikan lagi ke bawah sehingga ini bisa merekat. Ya, ini kalau sudah merekat ini akhirnya buah vanili akan jadi. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi vanili. Ya. Nah, kemudian vanili saya satu batang ini ternyata bunganya ada 6 dompol ya, 6 tangkai. Setiap tangkai itu rata-rata 10 calon bunga. Nah, kemudian setiap harinya ini bisa berbunga atau yang mekar itu 1 sampai 2. Kemudian cara pengawinannya harus tepat waktu. Dalam artian sekitar jam 6 sampai jam 9. Kalau sudah lewat jam 9, prosentase jadinya buah vanili ini agak sulit, sehingga harus dikatakan tepat waktu untuk pengawinannya. Nah, kemudian untuk besok pagi adalah merupakan hari kedua. Nah, ini kalau tidak salah ini ada 2 ya, ini bersama ini lagi. Oh, ada 3 besok. Ini 1, kemudian ini 1 lagi, kemudian ini 1. Jadi ada 3 bunga yang calon mekar besok pagi. Ya. Ini jangka waktunya saya menanam ini 3 tahunnya itu masih besok bulan Maret. Jadi ini sekitar baru 2,5 tahun. Tapi saya merawatnya memang saya rawat cukup teliti dan cukup bagus sehingga baru 2,5 tahun saja ini sudah mulai berbunga. Kemudian mengenai pupuk, ini tidak membutuhkan pupuk macam-macam. Hanya cukup memakai pupuk sampah. Dan ini sampah itu nanti ditumpuk di tempat pangkal vanili. Kemudian nanti ya kalau musim kemarau semacam ini memang membutuhkan pengairan. Kemudian sampah tersebut, tumpukan sampah itu diairi, disemprot pakai air. Nah, kemudian di bawah sampah ini sudah saya kasih namanya sepet atau kulit kelapa. Jadi nanti dari larahan itu airnya menurun ke bawah, kemudian sampai pada sepet ataupun kulit kelapa tersebut, dan mengandung air di situ agak cukup lama, sehingga dinginnya tanah ini merupakan hal yang penting untuk atau bagi pohon vanili. Nah, saya bersama anak saya memang mulai bulan ini
ini mulai mengembangkan. Ya baru sekitar 50 batang. Dan hasil pengembangan itu adalah indukannya adalah memang dari sini, hanya 1 batang untuk indukan dikembangkan, kemudian yang 1 batang saya coba ini dibuat buahnya. Nanti hasilnya seperti apa. Dan cara penanamannya itu adalah ya tentu saja sudah dipersiapkan tentang pohon pelindungnya dan pohon untuk merambatnya jauh sebelumnya. Jadi vanili yang paling bagus adalah harus merambat di pohon yang hidup. Nah, kalau pohon yang mati meskipun bisa merambat tapi kurang baik hasilnya. Maka saya mencoba ini adalah baru 1 batang ini. Kemudian pohon yang saya gunakan sebagai pelindung adalah pohon lereside ataupun pohon yang daunnya bisa dipergunakan untuk makanan ternak. Dan untuk uji coba saya ini mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Kemudian nantinya akan kami pergunakan sebagai kesejahteraan dari keluarga saya mendatang. Nah, kalau mengenai pasaran ini adalah jatuh bangun. Maksudnya kalau harga itu menurun, ya memang menurun. Tapi menurunnya vanili itu tidak seperti yang lain. Ya, seperti baru-baru saja vanili yang sudah sudah dimasak itu 1 kilonya itu adalah mencapai 5-6 juta. Kemudian setiap 1 kilo itu mencapai jumlah vanili sekitar 60-65 vanili. Jadi tidak banyak sekali. Nah, ini mudah-mudahan nanti milik saya ini ada 6 dompol ini nanti bisa mencapai hasil yang maksimal yaitu sekitar 60 vanili. Nanti bisa mencapai 1 kilo vanili mateng ya. Kemudian kalau memang ini menghasilkan semacam ini adalah merupakan uji coba saya yang pertama. Kemudian nanti akan saya budidayakan terhadap tetangga ataupun masyarakat kami. Mari kita mengembangkan cara bercocok tanam bagi tanah-tanah yang ada di lingkup saya ini. Jangan hanya saja itu hanya ketela pohon saja atau penghasilan yang sekiranya lakunya di pasaran itu ya keterlaluan, tidak ada yang mencapai ribuan per kilonya. Saya kira ini saja dulu. Nanti untuk perkembangan selanjutnya akan saya sampaikan pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih.